Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua dan selalu bahagia. Ya, sebelumnya saya menyapa kepada yang terhormat dosen untuk mata kuliah komunikasi data Pak Dr. Ucuk Darussalam beserta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mata kuliah komunikasi data dan menjelaskan apa yang di dalam presentasi ini. Sebelumnya saya melihat soal dulu ya. Nah, ini pada tugas sebelumnya, yang tugas satu maksudnya akan menjelaskan mengenai soal A dan soal B. Di sini saya menjelaskan semua dari jenis soal A dan soal B mengenai simulasi yang dengan metode gamifikasi di situs ini, dan yang soal B simulasi jaringan komputer. Presentasi ini yang saya sampaikan nanti akan dicantumkan di link tugas satu dan UTS juga. Nah, ini yang soal A. Ini simulasi yang dari soal A ya. Dari siswa paket. Nah, ini di sini. Nah, komputer ini kita akan menyambung ke komputer lain. Nanti sih kalau sudah berhasil ya. Nantinya ini dokumen ada loopingnya sini sudah berhasil. Lanjut ke routing. Routing ini alurnya, dan ini untuk modems komputer ini sudah berhasil. Ini untuk IP subscribingnya, maaf, maksudnya IP spoofing ini dari gadget modem satu komputer ini sudah berhasil. Dan ini styling package dari modem komputer ke gadget. Selanjutnya basic docs. Nah, ini bila sudah berhasil, ada notification-nya. Nah, terus ini lanjut ke slide distribusi DOS. Ini dia melink ke komputer dan gadget. Dan lanjut, ini smart attack. Ini bila sudah berhasil dari seluruh komputer melink. Selanjut, ini man in the middle. Ini dia sudah berhasil. Lanjut ke sensor chip.
Ini sudah berhasil. Lanjut ke tracer route. Nah, sini sudah berhasil. Ini aplikasi, maksudnya aplikasi atau situs NetSim-nya. Nah, untuk soal A, saya akan menjelaskan kategori basic atau getting started. Informasi dasar yaitu informasi dasar tentang jaringan komputer termasuk konsep dasar, komponen penting dan cara memulai dalam memahami jaringan komputer. Dua packet fields yaitu struktur paket dalam jaringan komputer termasuk header packet dan bidang-bidang yang terkandung di dalamnya. Anda akan mempelajari informasi penting yang dikandung oleh paket dalam komunikasi jaringan. Nah, ini yang ketiga, ping, protokol ICMP atau Internet Control Message Protocol, dan penggunaan perintah ping. Anda akan mempelajari cara menguji koneksi jaringan dengan mengirim paket ping dan menganalisis responsnya. Yang keempat, routing, proses pengiriman paket melalui jaringan komputer. Anda akan memahami konsep routing, algoritma routing, dan cara mengkonfigurasi router untuk mengarahkan paket secara efisien. 5. Modems. Modems atau modulator demodulator yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Anda akan belajar tentang jenis-jenis modem, konfigurasi, dan cara kerjanya dalam menghubungkan jaringan. Next, untuk kategori spooks, 1. IP spoofing, yaitu teknik IP spoofing untuk memanipulasi alamat IP pengirim pada paket. Anda akan mempelajari cara kerja IP spoofing, potensi risiko, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi jaringan dari serangan ini. 2. Stealing packets, yaitu teknik pencurian paket dalam jaringan. Anda akan mempelajari cara penyerang dapat mencuri atau menyadap paket data yang dikirimkan melalui jaringan. Serta tindakan yang dapat untuk mencegah serangan semacam ini. Terus kategori DOS, 1. Basic DOS, serangan denial of service dengan menggunakan ketersediaan sumber daya jaringan. Anda akan mempelajari teknik dasar serangan DOS dan cara menghadapinya. 2. Distribute DOS, serangan distribute denial of service atau DDoS, melibatkan penggunaan sumber daya dari banyak komputer yang terinfeksi untuk melancarkan serangan. Anda akan memahami cara kerja DDoS, dampaknya, dan upaya mitigasi yang dapat diambil. Smart attack, yaitu serangan smart yang memanfaatkan protokol ICMP untuk mengirimkan serangan DOS ke jaringan target. Anda akan mempelajari cara kerja serangan smart, risiko yang terkait, dan langkah-langkah perlindungan. Nah, ini yang menarik ya untuk pelajarinya di kategori DOS. Selanjutnya, slide kategori teks. Yang pertama, MITM atau man in the middle. Itu serangan man in the middle dengan mencuri atau memanipulasi komunikasi antara dua entitas yang berkomunikasi. Anda akan mempelajari cara kerja serangan MITM, teknik yang digunakan, dan langkah-langkah yang mencegahnya. 2. Censorship, yaitu serangan atau tindakan censorship yang membatasi atau memblokir terhadap konten tertentu di jaringan. Anda akan memahami metode censorship, efeknya, dan upaya untuk mengatasi censorship. 3. Tracer route, yaitu perintah tracer route yang melacak rute paket dalam jaringan. Anda akan mempelajari cara menggunakannya, interpretasi hasilnya, dan manfaatnya dalam analisis jaringan. Selanjutnya, stealing packet. Dan ada beberapa poinnya stealing packet. Saya menjelaskan simpel aja ya. 1. Perkembangan paket. Serangannya melibatkan penggunaan data. Jadi bisa merekam data yang lewat jaringan. 2. Analisis paket. Setelah direkam, analisis paket yaitu setelah direkam, paket data tersebut dianalisis untuk mendapatkan informasi sensitif yang terkandung di dalamnya. 3. Pemakaian data yang dicuri. Maksudnya informasi yang dicuri dari paket data tersebut dapat digunakan untuk kepentingan pribadi atau serangan lainnya. Indonesia itu atau negatif itu cracker ya, untuk
mengembalikannya itu bisa dari orang hacker ya. Hacker dibagi juga, ada hacker white dan hacker black. Yang kalau yang untuk yang hacker yang baik ya hacker white itu. Nah, kita lanjut ke AP spoofing. Itu dia ada 3 poin. Satu, bisa memasukkan alamat IP pengirim. Penyerang menggunakan teknik tertentu untuk memasukkan alamat IP pengirim pada paket data yang dikirimkan. Dua, mengetahui sistem keamanan atau cyber. Ya, ialah dengan memasukkan alamat IP, penyerang dapat menghindari sistem keamanan yang memverifikasi atau memblokir paket berdasarkan alamat IP. Ya, serangan atau penyamaran. Ya, serangan atau penyamaran ini. Jadi EPI spoofing dapat digunakan serangan di DOS, menyembunyikan identitas atau menyamar identitas jaringan. Next. Ya, penjelasan DOS, denial of service. Number one, dia bisa menyimpan lalu lintas berlebih. Nah, ini penjelasannya ya. Dan dua, bisa memblokir akses. Serangan untuk memblokir akses itu serangan DOS dapat menyebabkan pengguna yang sah tidak dapat menggunakan layanan. Tiga, dampak pada ketersediaan. Terus lanjut, man in the middle atau MITM. Dia bisa pemantauan komunikasi, pencurian informasi, dan penyamaran identitas. Next. Nah, ini untuk yang soal B, saya juga menjelaskan jaringan komputer dari klien 1 klien 2. Klien 1 ini dia bisa di web server oleh HTTPS, terus HTTP. Nah, ini klien 2 dia bisa mengeling ke web server di HTTPS, bisa ke klien 1 juga, yaitu di database server di MongoDB. Klien 1 bisa ke klien 2, web servernya di HTTP. Klien 1 bisa ke MySQL. Dan ini secara topologi ya. Dari wireless ini dia turunannya bisa mengeling atau bisa mengkoneksi laptop, PC, terus terhubung modem, terus bisa disimpan di cloud dari server. Lanjut, next. Ini penjelasannya. Kebutuhan yang tadi disimulasikan adalah dari klien 1 dan klien 2. Itu satu kebutuhan utama, layanan web dan layanan database. Nah, ini selanjutnya web server. Nah, ini kan layanan web dengan protokol HTTPS atau HTTP atau HTTPS. Yang berfungsi sebagai hosting aplikasi web. Database server bisa menyediakan database MySQL dan MongoDB berfungsi sebagai penyimpanan data aplikasi. Nah, untuk konfigurasi ini klien dapat mengakses aplikasi web yang dihosting pada web server dan berinteraksi dengan data yang disimpan database server. Next. Perangkat yang diperlukan dalam mesin jaringan komputer ialah komputer atau server, router, switch, modem, firewall, access point, perangkat jaringan lainnya. Ini seperti network interface card, server load balancer, storage area network. Oke, simpel aja saya menjelaskan. Next. Berikut adalah satu gambar simulasi jaringan. Berikut adalah contoh gambar dalam bentuk topologi jaringan ini ya, ada 3 bentuk. Dia berbentuk topologi star, ring, entry. Topologi star ya seperti ini. Dari switch bisa ke 4 klien ya, klien 1, klien 2, klien 3, dan klien. Pada topologi star terdapat satu switch yang berfungsi sebagai pusat penghubung untuk semua klien, yaitu ya. Next.
Ini topologi ring. Pada topologi ring ini, setiap lain terhubung secara berurutan membentuk lingkaran tertutup. Next, topologi tree. Pada topologi tree terdapat dua switch yang membentuk struktur hierarki. Setiap switch terhubung switch di atasnya membentuk cabang dari root switch. Next, sambungan yang B yang poin 5 ini contoh sambungan fisik untuk tiga jenis koneksi jaringan dalam berbagai topologi, yaitu ada koneksi kabel koaksial, dua koneksi wireless, dua koneksi kabel UTP, empat koneksi fiber optik, dan yang keenam ya, ini untuk apa simulasinya yang di sini. Dan yang terakhir 7, performance dari pengertian ping dari sisi TTL, time to life. Perbedaan performance ping dan dari sisi TTL ya lain ini ya. Pada contoh topologi star, pada topologi ini TTL menggambarkan jumlah petualang yang harus dilalui oleh paket ping untuk mencapai tujuan. Untuk topologi ring yang menggambarkan jumlah node dalam lingkaran yang harus dilalui oleh paket ping. Berikutnya topologi tree. Pada topologi tree ialah dia menggambarkan jumlah hop dari node mengirim ke node tujuan melalui switch yang ada dalam pohon. Dan ini pada topologi ini dapat memaksudkan peningkatan delay karena paket harus melewati lebih banyak hop. Nah, ini perbedaan konfirmasi ping dari sisi TTL. Poin kedua, koneksi dengan kabel koaksial. Nah, inilah penjelasannya ya. Ini TTL yang lebih besar. Kabel koaksial memungkinkan pengiriman data dalam jarak yang lebih jauh tanpa mengalami degradasi sinyal. Dengan koneksi wireless umumnya memiliki TTL yang lebih kecil karena rentan terhadap interferensi dan kehilangan sinyal. Terus koneksi dengan kabel UTP, memiliki TTL yang bervariasi tergantung pada jarak koneksi dan kualitas kabel. Terus koneksi dengan fiber optik dan fiber optik umumnya memiliki TTL yang lebih besar. Fiber optik. Next, ya selesai. Terima kasih. Inilah presentasi PT yang saya jelaskan. Nah, dari hasil PPT nih, yang dari presentasi itu kan ada beberapa yang saya tampilkan. Gambar yang pertama itu. Nah, ini penjelasannya, ada beberapa menu dari yang tadi saya tampilkan. Nah, ini tadi getting started. Yaitu menu ini memberikan informasi dasar tentang jaringan komputer. Ada beberapa menu ya, tadi getting starter, kedua paket fields, itu menu yang tadi itu menjelaskan tentang struktur paket dalam jaringan komputer. Memasuki dalam paket dan undang yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga ada ping, yang mengulas tentang protokol ICMP. 4 routing, membahas tentang proses pengiriman paket. 5 modems, menjelaskan tentang modems, modulator. Nah, ada menu juga tadi ya yang IP shopping itu, ini penjelasannya sini. IP, styling packets, mengulas teknik
pencurian dalam jaringan. Nah, ini ada smart Pak. Nah, tadi ya, ini penjelasan yang tadi saya sampaikan di presentasi ini. Nah, ini ya maksudnya nih. Nah, ini. Nah, penjelasan ini. Ada getting packet ping, routing, modems, episode, static packets, basic DOS distribution, DOS, smart attack, TM censorship. Nah, ini semua saya tuangkan di sini. Ini penjelasannya. Ya, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang dalam bertutur kata. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, salam sehat dan tetap semangat.